jangan lupa subscribe. Ya Allah, sembuhkanlah Bapak hamba. Sudah hampir 1 bulan dia dirawat di rumah sakit. Hamba sudah tidak tahu harus gimana lagi. Biaya rumah sakit yang mahal mengharuskan ibuku menjual warungnya. Karena biaya yang pertama ternyata tidak cukup untuk menebus berobat Bapak. Ya Rob, ampunilah dosa aku dan juga orang tuaku. Amin. Raihan, yuk kita sahur dulu, mumpung masih jam 2:30. Soalnya biasanya kan kamu kalau abis sahur suka pengen tidur lagi kan? Nah, mending kita sahurnya sekarang aja. Ya iya, ayo deh Bu. Tapi sahur sama apa? Sama mie doang ya Bu? Ya nih Ray, kita cuma sahur sama ini. Tapi nggak apa-apa ya, kamu makannya sama ini dulu. Nanti besok ibu janji bakal cari lauk buat kamu makan. Kamu yang sabar ya. Oh iya Ray, besok kita bakal jemput bapak di rumah sakit. Tadi sore ibu dapat kabar kalau bapak udah boleh pulang. Nah, kamu bangunnya jangan kesiangan ya. Awas loh, nanti ibu tinggalin kamu sendiri di sini. Ya ampun, jadi besok beneran nih kita jemput Bapak. Ya ampun, gak nyangka banget ya. Oh ya Ibu, tenang aja. Aku gak bakal kesiangan kok. Tapi kita siang aja Bu jemput Bapaknya. Ya sekitaran jam 10 aja gitu. Loh, kok jam 10 sih? Ya panas dong. Kasian bapak kalau dibawa panas-panasan. Lagian kita palingan jalan pulangnya dari rumah sakit. Kan kalau naik taksi nggak punya ongkos. Ya elah, gini amat ya sekarang hidup kita Bu. Menes banget anjir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ibu mau sholat isya dulu sama tarawih ya. Kan ibu belum sholat isya. Mumpung masih ada waktu. Iya Bu. Sana Nggi, kamu tidur lagi. Nanti lapar lagi kan repot. Soalnya ya kita udah ndak punya makanan lagi Ray. Raihan kenyang banget kok Bu. Ibu tenang aja. Gua cuma beban buat ibu gua. Pokoknya gua harus cari kerja. Sekarang gua pergi aja dulu. Barangkali ada aqua di pinggiran jalan. Gua pungut aja. Mumpung masih malam. Kan gak ada yang lihat juga, haha. Loh, Raihan kemana ya? Kok nggak ada sih? Ini kan masih malam. Kok udah kelayapan? Apa dia bangunin sahur ke orang-orang ya? Biar dikasih bingkisan. Maaf, aku gak sengaja. Tadi kan di pinggiran jalan sana kakak mau nabrak orang. Ya kakak nyelip sini deh. Maaf ya. Lagian gak kena kamu juga kan? Itu kepalamu masih ada. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau sepatu kakak itu buat aku jual. Ya Allah. Padahal itu sepatu gue satu-satunya yang paling bagus ya, cuma itu. Malah lu minta. Ada. Ya udah buat lu aja. Kesempatan banget sih lu jadi bocah. Dasar. Ya Allah, gue nyeker dong. Tapi bentar dah. Tadi kan gue hampir mau nabrak Raihan ya. Apa gue salah lihat ya? Tapi kayaknya Mang Raihan deh. Tapi ngapain dia malam-malam gini di situ? Apa dia mau maling ya? Oh my god, itu beneran Raihan tahu nggak sih? Di ngapain dia? Kok ke arah sini sih anjir? Di najis gue. Ganteng-ganteng dia udah gila. Masa dia minum minuman bekas gitu sih? Malah minum air di amber juga lagi. Aduh, kayaknya dia lihat gue deh. Apa gue sapa aja ya? Tapi gue takut dia ngamuk. Orang gila mana yang gak makin gila kalau Sultan tiba-tiba jadi kismin. Tapi gue juga gak boleh menghindar ya. Takutnya dia kelaparan. Woi, siapa lu? Gue.
Gue bukan siapa-siapa. Gue bidadari. Maksud gue hantu. Buset kok gue gugup sendiri sih. Bijil mana gue sendirian. Gak ada yang nolongin gue kalau gue diapa-apain sama tuh orang. Sorry ya, gue pergi dulu. Maaf. Oh jadi lu sekarang gak ada bedanya sama si Maulida? Gua gak nyangka kalau lu juga pergi karena gua bukan siapa-siapa sekarang. Najis gua lihat muka lu Aziza. Dengerin aku dulu, Ray. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma ngira kalau kamu sekarang udah gila. Makanya aku pura-pura gak kenal, sama pengen cepet-cepet pergi. Kan kamu tadi minum air comberan itu kan? Ya aku ngerela liatnya. Ya lagian ya, kalau kamu gak gila, ngapain coba kamu minum air bekas orang gitu? Palingan tuh air sudah basi. Kalau kamu minum air sembarangan lama-lama, kamu bakal jadi zombie, tahu nggak? Gua emang udah gila. Terus lu mau apa? Gua dipuja saat gua kaya raya. Tapi gua jadi sampah di mata lu yang gak tahu apa-apa sama hidup gua. Mending lu pergi aja, basi lu. Nggak kok, Ray. Kamu salah paham. Aku nggak ninggalin kamu kok meski kamu udah gila sekalipun. Kamu tetap teman aku. Aku bakal ada buat kamu. Maafin aku ya kalau aku udah salah sama kamu. Bener deh. Aku cuma jijik doang sama minumannya. Bukan sama yang kamunya, Ray. Oh jadi lo jijik sama gua? Ngapain lu masih di sini? Pergi lu, gua nggak mau lihat muka lu lagi. Dari sini gua tahu kalau nggak ada satupun manusia yang punya hati, termasuk lu ya. Gua benci sama lo. Gua nggak nyangka kalau lo punya hati yang busuk juga. Jangan bilang gua temen lu. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Biar gua nggak makin sakit. Anjay, ngeri banget kalau kamu lagi marah, Ray. Udah ya, jangan ngambek lagi. Aku udah anggap kamu kayak saudaraku sendiri loh, Ray. Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Udah mending kamu ikut aku sekarang. Aku belum sahur nih. Yuk sahur bareng aku. Sebagai permintaan maaf aku juga. Aku tahu kamu patah hati kan, Ray? Karena putus sama Maulida. Tapi jangan kait-kaitkan aku sama dia ya. Aku sama dia emang sahabatan dari lahir. Tapi tetap aku nggak bisa masa dia soal perasaannya. Aku nggak bisa bujuk dia buat tetap suka sama kamu dan bertahan sama kamu. Begitu juga dia. Dia nggak bisa larang aku buat temenan sama kamu. Kalaupun kamu mantan dia, jadi gimana kamu ngerti kan maksud aku? Jadi sekali lagi aku minta maaf ya. Oke, aku ngerti. Aku juga minta maaf karena udah salah sangka sama kamu. Oh iya, kalau kamu mau sahur, kamu sahur aja ya. Aku udah kok di rumah sama ibu. Buru pergi. Nanti keburu subuh terus kamu nangis pengen mokel. Ide ogah banget. Dasar cowok misterius. Aku nggak mau ya pergi sahur sendirian. Aku maunya sama kamu. Kalau kamu merasa bersalah sama aku karena kamu nuduh aku cewek gak baik, mending kamu ikut aku sahur. Kalau kamu gak mau ikut, aku bakalan marah dan gak mau maafin kamu, titik. Dasar cewek keras kepala. Udah kamu sahur aja sana. Ngapain kamu ngajak orang miskin kayak aku? Gak pantas lagi tahu nggak kalau kita masih temenan. Pokoknya aku gak mau pergi. Aku juga gak mau sahur. Aku mau di sini aja nyampe subuh. Terus nanti siang mau mokel bareng si Lidahu. Aku gak suka sama orang yang ribet. Kalau kamu mau aku tetap jadi orang baik, kamu turutin mau aku. Sekarang kamu ikut aku, titik. Emangnya aku harus ikut kamu kemana? Iya deh, aku gak mau kamu jatuh orang yang nakal kayak si Lida, pura-pura kesiangan sahur. Tapi emang dasarnya aja dia alasan, biar gak puasa. Haha, aku mau ngajak kamu ke toko roti nenek aku. Lumayan lah, lokasinya nggak jauh dari sini. Palingan beberapa menit doang kok. Yuk kita jalan sekarang. Pokoknya kamu jangan merasa nggak enak. Nenek aku juga suka bagi-bagi makanan dan takjil ke orang-orang. Dia juga pasti senang kalau aku ngajak kamu ke sana. Gila, baik banget nenek kamu. Kayak cucunya baik. Aku jadi keinget dulu nih. Dulu aku gak pernah tuh sedekah ke orang-orang pas lagi puasa begini. Aku cuma foya-foya doang. Sekarang aku sadar gimana rasanya butuh tapi gak ada yang peduli. Aku sekarang rasain gimana rasanya kelaparan tanpa ada orang yang tahu. Makanya hidup tuh jadi orang baik, jadi laki-laki soleh. Terus nih kalau kamu punya harta banyak, ya kamu sumbangin ke orang yang butuh. Kamu juga gak boleh jadi orang sombong kalau pas lagi di atas. Kita tuh gak tahu dan gak ada orang yang tahu tentang nasib seseorang nantinya tuh kayak apa. Kalau harta udah diambil sama yang punya, tinggal gigit, jarikan. Iya Bu Ustadzah. Jadi gimana sekarang? Kita mau tetap di sini atau lanjut ke toko kue nenek kamu nih? Kebetulan aku lapar lagi abis perang sama kamu. Atuh ya, ayo anak durhaka. Kita pergi sekarang. Takutnya keburu maghrib lagi. Aku juga lapar karena dengerin kamu yang marah-marah mulu barusan. Jadi pengen nelen. Berasa pacaran.